mainnya dengan begitu sabar, dengan begitu baik. Menurutku the credit should go to Mas Beni Setiawan sebagai sutradara dan juga tentunya penulisnya ya. Betul. Penulisnya juga. Skripnya sih bagus Thank banget. you so much. Terima kasih banyak buat tim kreatifnya, MD juga gitu, Pak Manoj, produser dan semua kru yang bekerja keras di balik Layangan Putus, juga cast yang luar biasa menyenangkan. Siapa aja yang menyenangkan? Ada. Siapa? Sebutin dong namanya. Kan galak kan? Ini pengalaman saya ya pengalaman saya ini kalau ada adegan, ini lucu banget, ini saya mau sharing pengalaman. Jadi kalau lagi syuting sama Putri terus kita misalnya syuting itu ada Lydia, ada Anya. Ya saya syuting nih, adegannya sama Anya. Kan di satu waktu kami syuting berbagai macam scene dong gitu. Itu saya dijutekin. Beneran dilihatnya tuh beneran geleng-geleng kepala dia. Kalau habis adegan pasti aku dalam hati saya udah, makanya jangan ditonton dong, kan jadi bahaya nih, kalau saya jadi takut gitu. Dia pasti melototin saya kalau habis syuting. Gara-gara Aris gue dihujat, gue yang dihujat. Lah gimana sih, kok malah lo ya? Cik harusnya gimana ini netizen ini. But yeah, anyway, kita ada question box. Ada. Mas Arya yang udah ngurusin question boxnya, nanti mungkin bisa dibantu. Untuk kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua, silahkan. Banyak banget sini. Ada Ivan loh tadi. Siapa? Ivan dokter. Ini jadi dokter. Oh iya. Ivan Kabul. Iya, Ivan. Betul ya. Oke. Kabul. Hai Ivan. Hai. Oke. Itu aja. So excited endingnya gimana? Kenapa Aris nggak mau minta maaf aja? Maaf sih Mas Aris? Aku nanya secara langsung, kenapa nggak mau minta maaf ke Kinan? Padahal kan udah tahu selingkuh, udah tahu salah gitu. Coba dijawab. Sih, galak banget ya. Galak banget. Emang galak banget, beneran. Bukan nggak mau minta maaf, Tapi mau minta maaf, tapi kan ada waktunya. Mungkin nanti di episode berikutnya. Aduh. Oke, terus ini. Oh iya. Bentar ya, Kinan lagi. Putri ambil. Emosi. Serem banget. Iya ya, nanti yang komen kita baca setelahnya ya. Ini dulu deh. Pertanyaan-pertanyaan udah masuk ya. Mungkin aku sambil milih dari Teti SKP, adegan yang paling menantang di Layangan Putus. Banyak sih. Banyak sih. Mungkin salah Semuanya. satunya yang kayak kamu lagi. Oh, yang Kapadokia sih, It's My Dream. Iya. It's my dream, not hers. Terus salah lagi gramarnya. Ya elah, itu sudahlah. Maaf ya teman-teman. Not hers harusnya, bukan not her. Itu sama kalau menurut aku, mungkin kalau dari kacamata aku yang kamu ngobrak-ngabrik. Itu udah double kill. Udah ngobrak-ngabrik kamar. Baik. Iya kan? Benar. Itu kan draining banget. Itu draining banget sih. Kemarin aku sempat cerita di YouTube-nya Boy bahwa kita tuh, dia nanya gimana sih kalau lagi adegan-adegan yang kayak gitu tuh. Terus aku jawab gitu bahwa biasanya kita adegan udah kamu habis training, biasanya aku peluk. Iya. Habis itu ngasih kamu waktu sendiri dulu, aku melipir dulu. Kemarin memang kita begitu, karena aku yakin banget berat sih sebenarnya adegan-adegan kayak gitu, nggak gampang. Iya. Terus kalau sebelumnya adegan yang menguras emosi, pasti aku diem. Iya, Mas dia Reza diem. Saling ngasih space masing-masing. Masing-masing. Tapi kalau aku boleh nanya, pengalaman kamu kerja bareng aku gimana? Di sini. Di Layangan Putus. How do you feel working together? Aku In a project loh. Ya. Kalau aku happy banget karena kan emang impian aku untuk main kerja sama Mas Reza gitu. Jadi waktu dikasih skripnya terus ditawarin kayak ini mainnya sama Mas Reza, aku sih langsung oke gitu. Terus Mas Reza juga sangat membantu aku untuk
apa ya, untuk mengeksekusi scene dengan baik. Mas Reza juga Iya. suportif banget sama aku, terus suka ngasih makan enak. Oh, by the way, ini bukan Kinan ya, ini Putri Marino. Dia kalau di lokasi, cemilannya banyak banget. Doyan ngemil, guys. Dia benar-benar doyan ngemil dia. Wah, dia makannya luar biasa. Ini tadi di mana tuh tadi ada pertanyaan juga. Baik Kilimanjaro, it's heartbreaking when you give some the word, but they still choose to look for something better. Yeah, sad. Oke, lanjut. Dari mau yang mana? Pilih, kamu pilih deh. Ini deh. Please Mas Haris tobat, gimana? Hah? Mau tobat nggak? Tadi dia mau ikut. Oh, Ya. ada Anya. Nah, coba nih. Ini Anya nih kita gabungkan nih. Gimana nih Anya nih? Kenapa nggak kita berdua aja sih? Wah. Hai. Ya ampun, seneng deh kalau akur begini nih. Aduh. Kalau akur begini tuh kan seru ya, ya kan? Hai Anya, lagi di mana Anya? Apa? Lagi di mana? Tuh, Aku ya. lagi di luar. Oh iya, lagi di Tadi luar. aku lihat kalian lagi live. Wow. Wow. Coba mukanya jangan tegang. Kasian loh. Dia lagi dia lagi dibully banyak orang juga. Ini kita berdua ini adalah kaum yang lagi dibully banyak orang. Coba kasih simpati sedikit bagi kami yang dihujat terus-menerus oleh para netizen se-Indonesia. Coba ngobrol dong berdua. Guys, wow, ngeri. Dengar ya, ini live, janjinya cuma berdua. Kenapa tiba-tiba ada Anya, Lydia? Ini live-nya kan ya, ini live-nya kan Putri, terus ini live-nya Anya Geraldine gitu, ya kan, jadi harusnya lebih aman lah. Iya, aman. By the way aku nggak lama-lama kok. Aku bentar aja. Lama-lama juga nggak apa kok. Kan? Mas Haris Janganlah Mbak Kinan. Gak enak sama Mbak Kinan. dia juga demen masalahnya nih. Lihat mukanya polos-polos gitu. Raya mana Raya? Raya tidur dia. Kalau nggak tidur dia syuting kayaknya. Coba kita tanyain Anya pertanyaannya tadi. Yang mana? Adegan yang paling menantang di layangan putus apanya? Oh iya Nya, apanya? Ya. Yang paling menantang di layangan putus mungkin pas adegan-adegan. Ini spoiler gak ya? Yang udah tayang aja, yang udah tayang. Yang udah tayang yang ketemu Mamim dong. Ketemu Mamim ya. Yang di rumah sakit. Bisa. Itu udah tayang belum? Udah dong. Udah dong. Udah ya? Udah dong. Udah. Jangan bikin gue tegang juga dong. Udah tayang. Udah kan? Iya. Oh itu ya. Serem loh. Iya serem sih. Serem sih. Aku aja ngeri ngeliatnya. Apalagi yang di restoran itu lebih ngeri lagi. Oh, yang restoran. Iya. Itu. Oh iya, restoran ya ampun. Iya, itu juga Si sih. restoran itu ya. Tuh udah akur katanya. Kak Reza sama Kak Putri lagi ngapain? Kita lagi live. Lagi mesra-mesraan. kita lagi temu kangen, melihat potensi siapa tahu bisa rujuk dan bisa memperbaiki situasi gitu. Jadi dilaporin polisi nggak sih? Kak Kinan jadi laporin kita ke polisi. Belum itu. Udah. Oh udah. Oh iya. Aduh, ini ada tempelan jerawat nih. Kamu tahu nggak rasanya sakit banget jerawat di hidung? Nih kamu lihat nih, aku pakai stiker. Oh iya tadi. Ini sakit banget. Pernah jerawat di hidung nggak? Ya. Hah? Pernah punya Jerawat jerawat di di hidung? hidung? Gila sakit banget sih. Lebih sakit aku sih sebenarnya. Ya, kamu, aduh, makin habis nih. Aduh. Lebih sakit. Sakit di snek ya. Pas lagi hamil tuh sakit banget sih kayaknya. Ya.
pernah nonton di mana gitu. Nah, dia juga emang nambahin mancing. Aduh, gue bingung berada di antara mereka berdua nih. Gila. Rasanya mau resign saya jadi aktor. Hanya syuting atau apa? Sehat-sehat tapi kan udah habis operasi, udah beres, maksudnya udah. Alhamdulillah udah sehat-sehat. Sekarang masih belum syuting lagi. Kak Putri sama Kak Reza lagi sibuk apa? Sekarang lagi ada syuting gitu. Dia kayaknya yang udah penuh sampai 2025. Amin. Kenapa? Amin. Dia lagi syuting. Lagi syuting. Aku lagi enggak syuting. Lagi belum mulai syuting. Baru mulai mungkin Februari kali. Kangen banget sih sama kalian. Tapi aku sekarang kok takut banget ya ngeliat Kak Kinan ya dari live ini ya. Pas syuting nggak masalah. Tapi pas kayak udah nonton itu, sekarang ngeliat Kak Kinan kayak, oh shit, ini dia. Tapi tahu nggak kenapa kamu ngerasa kayak gitu? Karena kamu salah, Lid. Ya nggak sih? Kamu ngerasa yang kamu lakuin sama Lydia salah nggak? Nanti dijawabnya ya. Kak Kinan, tapi kan aku Dijawab udah di luar bilang, live ya. suami kamu juga goda-godain aku. Wah, ini sih ngajak berantem nih namanya nih. Gimana dong? Waduh, gimana ya? Oh gitu. Ini menurut gue live terepik sahabat ini sih. Ini live terepik abad ini sih. Ini live terepik abad ini Iya sih. Gila. Tapi gimana rasanya jadi Lydia-nya? Gimana Nya? Melihat respon para Iya. penonton yang segitu gedeknya juga sama kamu? Sebenarnya seneng sih kalau misalnya banyak yang sebel, berarti kan emang sukses menjadi Lydia-nya, karena emang harusnya mungkin Lydia bikin orang sebel. Kemarin kebetulan aku hari Sabtu lagi jalan-jalan sama temen-temen, lagi nonton konser. Nonton apa ya, main DJ Winky. Tiba-tiba ada satu orang nyamperin aku, ternyata temennya temen aku, tiba-tiba nyubit terus bilang kayak, Lydia gitu. Sekarang semua orang kalau ketemu aku, Lydia gitu, kayak udah gak ada nyantai-nyantai, yang ngegas semuanya. Lydia udah tahu suami orang ya, istrinya lagi hamil gitu. Sampai senyum-senyum aja. Kamu tahu aku ngerasain hal yang sama di rumahku sendiri. Jadi aku lagi di Bali. Terus Arya lagi kedatangan satu orang. Orang ini kerja gitu ya. Lagi mau ngecek apa gitu. Orang itu nggak tahu aku lagi di situ. Ngobrol sama Arya. Terus aku keluarlah dari kamar gitu, masih baru bangun. Tiba-tiba dia ngeliat aku, nggak disapa, nggak bahkan kayak Mas Reza gitu, nggak, langsung gini, ih aku benci sama kamu. Terus aku tuh ya sebagai, biar bagaimanapun sebagai penghuni langsung kayak, kenapa nih Mbak, stres banget kayaknya, langsung gitu, nggak pakai hai, nggak pakai aku benci sama kamu, gitu udah. Habis itu aku nggak mau ngeliat muka kamu, aku benci. Wah, gawat nih. Ini Kak Putri pernah nggak? Ya nggak mungkin. Dibenci. Kamu kasihan nih, kayak gitu. Oh, dikasihan. Kayak pernah, kamu kasihan, kamu kan yang diselingkuhin itu, gitu, pernah nggak Kak? Mungkin kamu belum banyak ketemu orang ya. Iya, Kamu belum lagi banyak syuting ketemu terus orang. dari kemarin. Paling sekarang kalau ketemu orang dipanggilnya Kinan, bukan Putri. Oh iya, itu. Iya. Kinan, Cocok banget. Mamim, gitu. Mamim. Iya, benar. Oh, paling disabar-sabarin, sabar ya, gitu. Iya. Suami gitu. Ya By wes. the way, Kak Reza, Kak Putri, aku nggak bisa lama-lama. Iya. Oke, kita lanjut dulunya. Sehat terus ya, Anya. Sukses terus, sehat Kita- terus. Sukses terus. Pertahankan rumah tangga ini, pasti kalian bisa. Oke. Kasih ya nasihatnya ya. Bye. Banyak. Aduh, oke, lanjut ya. Kita lanjut ya, guys. Kita lanjut pertanyaan. Kita soalnya Ini ada sebenarnya pertanyaan kita dan mau- pernyataan sih. Ini mungkin buat Kak Kinan or Putri, gimana caranya ngadepin pasangan itu selingkuh dan bisa setenang mungkin. Kalau buat Kinan ya, mungkin awalnya tuh dia nggak tenang ya, kayak waktu dia merasa Mas Aris itu selingkuh sama Miranda. Akhirnya dia ngelabrak Miranda, marah-marah, tapi salah orang. Mungkin setelah itu dia ngerasa kayaknya emang nggak bisa disikapi dengan cara yang seperti itu. Akhirnya ya udah,
dia tahu suaminya selingkuh, pelan-pelan nyari buktinya, coba tenang karena ada Raya juga di rumah. Jadi ya mencoba untuk setenang mungkin sih, karena nggak mau mengulangi kesalahan untuk kedua kalinya gitu. Dan kayaknya justru menurut aku ya approach yang seperti itu memang membuat menurut aku pas banget gitu. Gimana Kang Benny juga memilih untuk akhirnya pastikan komunikasi sama kamu juga untuk mengeksekusi adegan-adegannya dengan cara seperti itu. Yang Benar. jarang kita lihat. Ya. Gitu biasanya kan Marah-marah, teriak-teriak gitu. teriak-teriak dan menurut aku itu jauh lebih powerful gitu. Iya. Malah jadi sangat berkelas, sangat menunjukkan bedanya antara Kinan dengan Lydia gitu. Iya. Iya kan? Betul. Ini dari itu tadi pertanyaannya, sorry aku belum bacain dari siapa, dari Octrien _ Febrilion. Febrilion. Dari Melia Indrau, serial yang putus ada season 2-nya nggak ya? Nggak kak. Waduh, kita jujur belum tahu ya kalau season 2 bakal ada apa nggak. Oh, we'll see. Oke. Keisha Aurel 30, kenapa harus ada perselingkuhan? Kalian pasangan yang sempurna Mbak Kinan Mas Aris. Ya kalau tidak ada perselingkuhan tidak ada layangan putus. Nanti judulnya ganti. Iya kan? Iya kan? Bener nggak? Apa lagi ya? Bener nggak sih? Hal-hal menarik saat syuting layangan putus banyak banget sih teman-teman. Kalau ditanya hal menarik saat syuting layangan putus banyak banget. Maksudnya dengan emosi yang roller coaster itu kami sebagai pemain rasanya banyak punya pengalaman-pengalaman yang berkesan atau hari-hari yang juga berkesan gitu ya. Tapi sulit kalau untuk menjawab salah satu di antaranya. Oke. Sampai episode berapa layangan putusnya? Ya 10. 10 ya? 10. Ya, 10. Berarti akan ada 10A dan 10B ya? Yes. Ya, 10A dan 10B. Sebulan lagi sisanya berarti ya Mas Reza. Kan sekarang udah nyampe 8. Next week 9. 9A 9B. Berarti next weeknya lagi 10A 10B. Selesai. Enggak, belum. Minggu depan terakhir. Justru. Kan sekali keluar Jumat Sabtu itu 2 episode. Jumatnya misalnya 7A 8A, Sabtunya 8B. Oh iya 2 7B. minggu lagi. Iya. Iya. Ada itu lagi. Gitu. Next, dari Kailani S. Gimana cara biar feel-nya dapet banget pas acting berdua yang pas lagi marah besar? Ini sejujurnya kita ketika mengeksekusi ini tuh cenderung ada beberapa adegan yang Kang Benny malah maunya one take ya. Nyobanya langsung gitu dengan 2 kamera. Iya kan? Iya. Ada yang Kapadokia itu 2 kamera, one take. maksudnya hold ya Iya. sekalian gitu, nggak dipecah-pecah gitu. Dan mungkin buat kalau saya pribadi sebagai pemain lebih enak kayak gitu sih. Jadi Iya. nggak ada emosi yang nggak ada emosi yang keputus, dan mudah-mudahan rasanya juga bisa lebih nyampe. Iya. Kalau cara biar dapet feel-nya, aduh saya juga bingung. Ya konsentrasi aja sih Iya. sebenarnya pada apa yang ingin disampaikan dan siap betul-betul bermain gitu. Artinya give and take-nya tuh harus jalan sih. Apa yang Putri berikan ke saya harus siap, karena bisa jadi itu off script juga. Iya. Apa yang reaksi yang saya berikan, dan itu menurut saya scene itu sebenarnya adalah scene milik Kinan. Jadi sebenarnya saya cenderung tidak mau terlalu banyak membalas apa-apa sih, karena aku merasa memang itu scene milik Kinan gitu. Ada ngerasa kayak gitu, it has to be belong to Kinan, that scene. Pendapat Kak Reza dan Kak Putri tentang poligami dari Rizky Suf. Mau kamu dulu, aku dulu? Mas Reza dulu. Oke, kalau aku it's hard for me to say I agree, karena menurutku agak sulit rasanya untuk adil ya. Punya pasangan lebih dari satu. Kayaknya I don't know, ini pendapat saya ya. Kalau dari kacamata saya mungkin tidak akan pernah mampu melakukan itu sih. Sama aku juga.
nggak Kak dari Marta Dewi Ayu? Happy ending nggak ya? Tonton dan tungguin bakal happy ending apa enggaknya, lihat nanti. Oke, ini dia nih, Diva ADHR. Selama di lokasi, Kak Putri jadi kesel beneran nggak sih sama Kak Reza? Iya kesel. Jadi kalau ada scene yang Kesel ada sih. Anya gitu tiba-tiba dateng, maksudnya ada scene-nya Anya gitu ya kesel, cemburu lah. Dia kesel banget sih. Dia, Tuh siapa tuh? siapa? Oh, Anya. Oh, kaget. Serem banget. ada notif yang masuk itu. Siapa tuh? Kayak berasa langsung digepin mendadak. Astaga, bahaya nih. Ini bahaya. Kesel lah, cemburu gitu karena Dia bete sih. bete, Dia bete sih. banget, kesel banget. Kencang mukanya kalau lagi ada Anya itu di lokasi gitu. Ada Lydia lebih Ada tepat. Lydia. Oke, Fitri Lun. Hal apa yang Kak Reza kangenin saat syuting bareng Kak Putri? Saya suka banget sama Putri Marino. Saya suka dengan permainannya, saya suka dengan profesionalismenya bekerja. Buat saya salut gitu. I put a very highly respect to her performance, to her work ethic. Jadi kangen banget tentunya untuk bisa ada produksi bareng lagi itu saya Amin, gitu ya, amin, amin. Mudah-mudahan kami bisa dipercayakan lagi untuk kembali berpasangan dalam film Amin. ataupun series gitu. Karena saya senang banget kerja sama Putri itu. Dia punya menurut saya kemampuan memberikan nyawanya, pikirannya, tubuhnya sepenuhnya untuk karakter tersebut sehingga apa yang dia kasih itu believable semuanya buat saya. Itu yang buat saya amazing gitu. Buat saya itu luar biasa datang dari seorang Putri Marino. So heads up and respect untuk orang yang ada di sebelah saya. Itu pendapat saya. Oke. Aku merasakan sakitnya Kinan, sakit banget. Oh, I'm so sorry. Dari Farida tadi aku merasakan sakitnya Kinan, sakit banget. Oke. Next kita cari lagi. Ini lucu nih. Sherlyn Da Ardana. Kinan nggak pingin selingkuhin Aris juga? Nggak ada bedanya dong ya. Sama aja nanti jadinya. Enggak ada. Kinan setia. Kinan tuh sebegitu berkelasnya sih menurut aku. Iya, benar. Tapi tetap diselingkuhin. Iya, betul. Kok aku betulnya kayak seakan-akan kayak setuju gitu. sorry. Ini gimana nih? Aduh, dua orang yang sebenarnya tidak jago live. Terus harus berhadapan dengan kenyataan live. Ini kalau aku sendiri yang live pasti diem dong kayak Hai gitu ya. Bakalan hai aja, hai terus. Coba, aku padahal takut juga nih. Oh, gitu. Oke. Mana ya? Mana? kira-kira ada nggak dari sifat Kinan dan Aris yang mirip? Oh, oke. Ini dari Nyimas Leidian. Lydia. Kira-kira ada nggak sifat Kinan atau Aris yang mirip dengan sifat asli Kak Putri dan Kak Reza? Kalau Kinan sama Putri cukup beda. Beda ya? Kalau Ada, Kinan tapi lebih, ada yang lebih tegar, Heeh. lebih mikir kalau mau ngelakuin sesuatu, Oke. lebih tenang. Kalau Putri dihadapin masalah seperti yang Kinan hadapin, kayaknya nggak bakal bisa setenang Kinan sih, Mas. Oke. Kalau aku ditanya mirip sifat Kak Reza sama Aris, sifat ya. Mungkin ada tanpa disadari gitu dalam permainan. Siapa tuh? Ya ampun, ada favorit aku, ada Kang Sule. Hai Kang, apa kabar? Sehat selalu Kang Sule. Ini salah satu komedian yang I put a very highly respect. Kang Sule sehat-sehat Kang. Iya, mungkin kalau secara
keseluruhan ya, tapi gitu ya mungkin aja kadang-kadang kan ketika kita bermain pada satu karakter yang dunianya sangat realis, mungkin ada diri kita di dalam karakter itu, ada karakter itu di dalam diri kita tuh sangat sangat mungkin terjadi, bisa aja gitu tanpa disadari ya. Tapi kalau secara sadar saya rasa sih Aris sama Reza, mungkin Putri justru yang bisa ngelihat kali, karena kan dia yang juga kenal saya sehari-hari. Oke, di balik sikapnya Mas Haris yang emang selingkuh segala macam, tapi Mas Haris sangat mencintai keluarganya sih. Mencintai, maksudnya tanggung jawabnya Mas Haris terhadap keluarga. Pekerja keras. Ya, itunya mungkin bertanggung jawab atas keluarganya gitu. Itu yang aku lihat dari Mas Reza gitu, sangat kerja keras, terus sangat bertanggung jawab terhadap keluarganya juga gitu. Probably that would be the similarity gitu antara karakter dan saya. Apalagi ini pertanyaannya. Kenapa Mas Reza dan Putri mau main di series? Oke, ini bagus. Dari Westilo. Kenapa, Put? Oke, jadi yang pertama itu karena skripnya, yang kedua karena Pak Benny. Aku ngefans banget sama Pak Benny karena nonton filmnya yang Before Tiare, keren banget, dan ternyata emang sekeren itu waktu kerja sama, sangat open, sangat bisa diajak untuk diskusi, Banget. baik banget, nggak pernah marah, Asli. Nggak pernah Love marah. Kang Benny. nggak pernah marah. Terus ya karena Mas Reza. Aku sama sih sama Putri. Tentu bisa berkolaborasi dengan Putri Marino adalah salah satu, it's one of the yang ada di list aku lah gitu. Jadi aku pengen banget bisa berkolaborasi dengan Putri sebagai lawan main. Tentu ini adalah kolaborasi yang sudah aku tunggu-tunggu juga dengan Kang Benny. Setelah 11 tahun kami tidak bekerja sama. Dulu Tiga Hati, zaman dulu Put, 2010 kami syuting, terus tiba-tiba baru ada project bareng lagi ya ini. Tui Fortiare dulu, itu setelah 10 tahun, 9 tahun baru ketemu lagi. Jadi selalu menanti untuk bisa bekerja sama dengan Kang Benny. Kalau Kang Benny nonton, sehat-sehat ya Kang Benny. Semoga kita bisa cepat ketemu lagi. Amin. Oke, dari aya.hm, waktu peran yang mungkin maksudnya dengan peran ini pasangan masing-masing sempat cemburu nggak ya? Hehehe. Ini kayaknya cuma berlaku pertanyaan untuk Putri sih. Enggak sih. Iyalah ya. Enggak lah ya. Ciko juga aktor dia. Dia juga udah tahu profesinya kayak gimana. Nggak ada sih, guys. Kalau saya nggak nyemburuin guys. Nasib. Sedih. Oke lah, nggak apa-apa. Nggak Apa-apa? Apa yang bikin Mas Haris nggak bisa ninggalin Lydia? Tapi itu juga yang aku pertanyakan. Gini, aku kan nonton juga seriesnya Mas Reza. Itu, dan nonton itu sebagai Putri. Yang aku pertanyakan adalah kenapa si Mas Haris ini nggak mau ninggalin Lydia gitu? Oke. Saya minum, sorry. Hah? Kenapa nggak mau ninggalin? Waduh, kata skripnya suruh gitu. Kata skripnya jangan ninggalin Lydia, gimana dong? Tapi kan kita nggak tahu nih episode 10 membawa apa. Enggak, ya maksudnya kan? sampai di episode yang ini. Kenapa masih nggak mau ninggalin? Ya aku juga bingung ya. Aduh, sulit nih dijawab pertanyaan sampai merah mukaku. Aduh gawat. Iya, kenapa ya? Mungkin seru kali ya. Apanya? Rushing gitu loh. Ada keseruan yang berbeda gitu, ada adrenalin, rush. Mungkin. Atau mungkin Aris ngerasa ada yang dia dapat dari dia yang nggak dia dapat. Kayaknya nggak juga sih. Mungkin lah. Mungkin guys. Nih dia dari Denny_Dina. Tanya ke Mbak Putri Marino, tips jadi elegan gak pecicilan tuh gimana? Kalau Putri sih pecicilan. Putri lumayan pecicilan. Dan kalau ketawa itu bisa satu kru dengan tuh kan?
lagi take nih. Dia misalnya lagi take. Lah, aku lagi take ya, guys, ini aku lagi take, teman-teman semua ya. Aku lagi take, dia lagi santai nih, lagi break. Kebetulan yang take itu cuman aku sama satu orang nih. Terus dia lagi di hall yang sama, lagi ngobrol-ngobrol. Biasa kan kalau kami break, biasa kita ngobrol-ngobrol gitu sama pemain yang lain. Terus dia ketawa, kenceng banget ketawanya, sampai saya lagi adegan serius-serius ngomong, suara ini muncul, wah, Gak bisa berhenti. itu dia ketawa. Dan dia itu biasanya juga sulit menahan ketawa kalau saya itu lagi mancing. Terus atau misalnya dia ngelihat ada apa yang lucu, itu dia bisa nggak berhenti ketawa padahal adegannya serius. Ada adegan, udah tayang nih adegan waktu Mas Aris sakit. Oh iya. Oh iya. Oh iya, kena. Aduh. Kesikut deh. Bukan kesikut. Aduh, itu kacau banget. Ketawa ngakak sih, parah sih itu. Ngakak banget. Aduh Tuhan Yesus. Astagfirullahaladzim. Ada, tapi ya gitu sih, namanya syuting ya. Kita tuh nggak Pegang. Put, nggak usah dijelasin. Put. Ini lagi nanya-nanya. Aduh. Tahu nggak adegannya mirip seperti dendam? Mana ya lagi ya? Coba ya. Lala Aulia, kira-kira waktu ketahuan selingkuh Mas Aris nyesel nggak sih? Mas Aris ya, dia pasti punya lah, pasti punya penyesalan, pasti punya. Tapi ya gitu, pembenaran juga banyak. Itu kan orangnya agak manipulatif ya. Saya aja gede sama Aris. Selalu mencoba mencari pembenaran dan selalu mencoba bagaimana caranya jadi Kinan yang salah. Iya. Ya kan? Semuanya dibalikin ke Semua dibalikin gitu. Itu kan manipulatif banget. Oke, nggak mau nanya, maunya marahin Mas Aris aja. Apalagi ya, belum pernah main bareng setelah Oke, dari Kurnia Rohmasari, belum pernah main bareng sebelum ini kan ya. Setelah kolaps bisa menghasilkan kayak gini, feel dan emosinya dapat, keren. Oh, aku pikir dia mau nanya gitu. Put, kalau lagi lihat-lihat ada yang menarik, monggo ya, aku sambil lihat-lihat juga. Oh, ini Putri Dalias, bagaimana perasaan kalian memerankan karakter kalian masing-masing? Kamu gimana perasaannya? Apalagi knowing seperti sekarang ya, maksudnya hype-nya dan lain-lain. Oh, buat hype-nya. Iya, maksudnya ngerasain kamu memerankan Kinan tuh di layangan putus. Memerankan Kinan tuh sebenarnya berat sih, Mas. Banget sih, berat aku juga ngeliat sih selama syuting berat. Karena emang apa ya, beban emosional karakternya tuh berat banget Iya, gitu. dan kamu harus carry itu terus. Ya, day to day. Ya itu, maksudnya Kinan kan nganggep dia punya keluarga yang sempurna, terus tiba-tiba suaminya selingkuh. Nah, perasaan itu yang aku tuh nggak pernah mengalami hal seperti itu, Mas. Iya, jangan sampai. Dan harus tahu gimana rasanya diselingkuhin gitu. Jadi rasa marah, rasa kesel, rasa sebel, rasa benci itu tuh aku bawa tiap hari gitu. Ya. Sampai even ke rumah pun aku bawa kadang-kadang rasa itu gitu. Untuk supaya kamu keep terus ya, takutnya hilang atau apa, tiba-tiba nggak dapet atau gimana, karena kamu mungkin belum punya itu. Ya gitu. Kalau aku rasanya memerankan Aris, sebenarnya jawabannya masih akan sama seperti mungkin yang teman-teman pernah dengar sebelumnya. Aku tuh kepingin banget ngebawain Aris dari awal, tidak menjadi karakter yang sekedar antagonis, yang sekedar marah-marah, yang sekedar mukul misalnya, atau memilih cara seperti itu, kasar dan lain-lain. Tapi emang aku tuh pengen ngebawa satu nuansa yang berbeda, yang mungkin tidak terlalu stereotype gitu ya, seperti bagaimana mungkin karakter ini biasa diperlihatkan gitu.
yaitu tadi manipulatif itu. Aku pengen banget munculin Aris ini adalah orang yang sangat terlihat seperti di awal tuh ya normal. Di rumah dia akan berusaha menutupi segala sesuatu yang dia lakukan, tapi namanya sepintar-pintarnya manusia mencoba menutupi sesuatu yang busuk, ya pada akhirnya Aris juga ketahuan gitu. Menurut aku manipulatif itu lebih jahat sih, lebih jahat dibanding yang mungkin apa gitu. Itu lebih gawat. Itu yang coba aku munculin. Dek ini kekunci dek handphonenya. Gitu teman-teman. Dan berhasil sih, sangat manipulatif menurut aku Mas Aris. Dan episode yang terakhir kalau nggak salah yang Mas Aris datang ke rumah, terus dia ngomong sama Kinan yang dibilang, kamu pikirin dong perasaan yang tersakiti itu nggak cuma kita, tapi ada orang tua kita, ada orang tua kamu. Maksudnya aku mikir kenapa Mas Aris ngomong gitu sih? Oh iya. Kan jadi ngebawanya ke sana gitu seolah-olah supaya ada pembenaran yang lain. Iya benar-benar. Balikinnya ke Kinan sebut. Put, ada Mbak Ika, Put. Coba di. Baik kan. Ini orang yang kerjanya kalau WhatsApp aku ya. Ini aku dimaki-maki sih sama dia. Gila, aku dimarahin sama dia. Kalau di adegan kan Kinan bisa ngelabrak. Dipencet aja gitu terus didiamin. Jangan kayak gitu. Gimana? Gini. Baca kan. Nanti baca aja nih. Kalau di adegan kan Kinan bisa ngelabrak Lydia dan Aris dengan cool, tapi dalam hati pengen nampol atau ngedorong ke jurang, gak sih turtleneck-nya kasih bedak gatel kayak apa kayak gitu. Aduh, dia kayaknya udah bukan pengen nabok sih. Nah tuh pengen langsung di Tadi ada konsep pertanyaannya dibilang Mbak Kinan pas ke rumah sakit kenapa nggak ada cekek Mas Aris gitu. Jadinya jadi pembunuhan filmnya. Iya, jadi horor. Jadi horor. Mbak Ika join dong Mbak Ika. Mbak Ika join dong, jadi interviewer gitu. Mbak Ika join dong Mbak Ika. Atau mungkin ada siapa teman-teman di Layangan Putus yang juga ada di sini? Mungkin nonton, maksudnya teman-teman cast di Layangan Putus, keluarga besar kita semua yang bergabung, yang masih nonton. Kalau kalian bisa ngobrol-ngobrol sama kita berdua, monggo banget loh. Mungkin ada teman-temannya Kinan, silakan banget. Kita bisa ngobrol-ngobrol. Oke, aku coba cari sambil nunggu ya, coba cari pertanyaan lagi. Kak Putri dan Kak Reza pernah berantem di lokasi nggak gara-gara kebawa emosi? Reni underscore Nura. Sering sih. Saya sering cemburu sama dia. Sering. Sering. Aku pernah didiemin sama Putri. Gila, sampai aku bete banget. Parah kesel banget. Gila, aku biasanya WA Reza marahin dia jadi Aris. Iya benar itu Mbak Ika. Siapa lagi ya? Ini mungkin yang lagi nonton kayak banyak teman-teman pemain juga nggak sih? Maksudnya teman-teman yang main di Layangan Putus. Tadi kan udah nanya. Kita tungguin deh kalau ada. Menurut Reza bagaimana aktingnya Putri Marino dan sebaliknya? Oke, kalau dari aku mungkin tadi sempat di awal-awal ya, aku juga ngejelasin gitu betapa Putri itu punya satu pendekatan yang sangat aku suka pada ruang-ruang realis di karakter yang dia perankan khususnya di Layangan Putus gitu, dan itu aku sangat suka banget. Bagaimana olahan emosinya menjadi sangat begitu organik keluar dari tubuhnya Putri dalam merespon tiap-tiap peristiwa yang ada di cerita ini. Itu yang menurut aku luar biasa. Sebagai seorang aktris, menurut aku Putri adalah seorang aktris yang sangat bertalenta. Dia adalah aset film Indonesia. I think I'm very lucky. Saya beruntung punya lawan main seperti Putri. Saya yang beruntung. Aku yang beruntung bisa punya kesempatan untuk bekerja sama Mas Reza gitu. Karena udah impian aku nonton film-filmnya Mas Reza, terus ternyata diajak kerja sama juga enak banget. Kayak nggak pelit ilmu, terus suka sharing,